kalian semua harus mentaati aturan yang ada di sekolah, khususnya bagi yang sering terlambat. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihat pelanggaran seperti itu lagi. Mengerti? Ya sudah, silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Yang ngomong nanti ambil mic ya di sana. Ada apa ya kalian semua? Jadi gini Pak, urusan saya waktu itu ya Fikri terlambat Pak sama teman-temannya. Apa? Ya udah, aku saya kesana sekarang. Baik Pak. Faisal. Fikri, Si Putri Bandung. kalian lagi terlambat terus. Mau Pak sudah ikut peran saya sekarang. Ini sudah sekian kalinya saya mengingatkan, kalian semua sudah diberikan konsekuensi. Mulai besok, orang tua kalian akan saya panggil dan kalian semua akan saya skor. Tidak ada tapi. Sekarang silakan kalian tinggalkan ruangan saya sekarang. Siap Pak. Aku itu saya izin, boleh Pak? Ada apa nih? Kok kalian keluar dari ruangannya Pak Faisal? Iya nih, biasa Allah anak IPA yang susah cari muka. Maksud lu apa ya? Lu berdua pengecut, jelek ya. Lu kan yang laporin kita ke Pak Faisal. Minimal kalau nggak suka sama kita, depan lu ke sini. Apalagi lu, laki-laki pengecut. Kenapa? Itu kalau salah kalian kan, suruh siapa datang terlambat. Terus gua lihat dulu ya, ngerokok. Emang ngerokok boleh di sekolah? Terus, nih anak-anak IPS, ngapain coba make-up di sekolah? Emang boleh? Emang dasar kalian aja yang suka cari tukang sama guru. Kalian mau tergantung anak IPS kan? Denger ya, kita anak-anak IPA bukan mau ngejatuhin anak-anak IPS, tapi kita mau membasmi hama-hama kayak kalian. Soalnya kan kalian kan merusak generasi bangsa. Betul itu. Hama. Iya, kita emang hama. Lagi pula kan kebanggaan guru-guru kan cuma anak IPA. Kita anak-anak IPS cuma dianggap sebelah mata sama kalian. Emang pernah kalian menganggap kita ada? Betul tuh, apa kata Hana? Apa pernah kalian melibatkan kita dalam sebuah hal acara? Gak pernah kan? Kita juga mau dong jadi kebanggaan guru-guru. Emang kalian mampu?
kalau jadi siswa, tolong dong jaga etikanya. Udah Ilham, udah. Sekarang gue tanya, lu lebih pilih cowok kesayangan lu atau sahabat-sahabat lu? Kenapa? Bingung? Udahlah, gak penting, cabut. Bapak kok ini cuma salah paham aja. Yang bagus banget. Dia yang Kamu pulang sama siapa? Gimana kalau aku anterin naik Supra Bapak? Iya, terus lupa deh sama sahabat-sahabatnya. Biasalah, orang kalau lagi jadi cinta emang susah dia betul ya. Siapa dia lagi jatuh cinta? Itu tuh yang lagi berdaan. Oh, lo suka sama Fikri? Lo sadar diri ya, IPA dan IPS gak akan pernah bersatu sampai kapanpun. Lagi pula, Fikri kan cocok sama gue. Sama Hana, IPS sama IPS cocok. Udah. Kalian ini kenapa sih? Hal sepele gini aja diributin kayak anak kecil. Hal sepele? Sania. Kamu Sania jauh sama kita dan kita gak akan sudi sama Sania. Karakternya dia sendiri. Beneran siapa mah beneran siapa? Siapa mah beneran nyerentang teh. Laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih sama gue? Dia anak yang berbakat, tapi seringnya lupa akibat karena mau kenapa. Dia gak suka aturan. Punya sahabat, sekarang sama hebat, tahu kawan. Dia beneran Saling semua lewat, jadi sering paling kuat. Yang IPS. Kita selalu bersama, harusnya tidak pernah terpisah. Hanya kenangan bersisa, kemana engkau sobat lama. Sania, kayaknya semua gara-gara gua nih. Gua terlalu egois, selalu berpikir kalau IPS itu buruk dan akhirnya persahabatan kita yang jadi korbannya. Kita minta maaf ya. Ya nggak apa-apa, aku udah maafin kalian semua. Tapi seharusnya kalian itu minta maaf sama Fikri dan anak-anak IPS. Karena anak-anak IPS itu tidak seperti apa yang kita pikirkan dan kita pandang. Anak-anak IPS hanya ingin dipandang dan diperlakukan sama seperti anak IPA. Fik, gua mau wakilin anak-anak IPA minta maaf ya. Gue juga minta maaf karena Megan ya, Megan dong. Enggak setengah latih. nah gini dong, kan kita sadari kita ini udah lewat masalah IPS. Apa salahnya tak kalau kita lewatin momen-momen ini? Nah, kalau gitu, gimana kalau kita bikin lomba angkatan aja? Kalau udah ada logo, berarti kita tinggal bikin syukuran. Bikin lomba angkatan, cus.
Mix satu lagi. Mix satu lagi. Cek. Oke, tepuk tangan lagi buat kelas 11 kelompok 1. Ini keren banget sih, karena tadi tuh dari ekspresi kalian tuh dapat banget ya. Jadi kan kalau misalkan acting drama tuh bukan cuma alurnya aja yang dinilai, terus bukan cuma actingnya, tapi dari segi ekspresi, mimik wajah itu tuh kalian dapat banget gitu ekspresinya, keren banget. Terus juga tadi konfliknya juga relevan ya dengan kehidupan anak-anak SMA, jadi kayak deket banget sama kehidupan sehari-hari kayak gitu. Siapa nih, sebelum teman-teman cerita dulu, ibu mau nanya dulu ya ke penonton, siapa yang mau ceritain pesan moral atau nilai-nilai yang tadi didapat? Nah, ibu mau belusukan ke belakang sini, Haidar, sini. Ya, kita mau belusukan cari orang yang mau bacain pesan moral yang tadi kalian ambilin. Coba kita belusukan. Siapa yang kira-kira guys? Tunjuk. Tunjuk. Oke, kalau emang nggak mau, siapa kalau ada ini yang mau? Apa itu? Siapa? Ayo yang mau ceritain. Ada amplop, Ya, amplop, isinya. Lumayan, ada bang. Ayo siapa yang mau ceritain? Lumayan nih. Pesan-pesannya, ayo. Biasanya kalau ada uang apa-apa tuh selalu mudah. Ayo. Siapa ayo? Gina. Ya, sebelum. Guys. Katanya apa channel? Iya. Si Haidar masuk kelas 12 dan berarti kelas 12 Harus dipokan ini teh. Ayo siapa? Gina kali ya? Udah menyaksikan, sekarang komentarnya. Oke. Si Aika. Boleh. Coba sini, Bang Sina. Oke, enggak, ayo bro. Siapa nih guys kira-kira? Lumayan. Berapa ya kira-kira? Ayo siapa? Justru mau. Ayo. Ceritain seberapa relevan kita gitu. Ya udah. Lama maju dulu ya. Sini. Ke depan. Messi. Oke. Oke, boleh Joshua berkomentar tentang drama tadi, boleh tentang pesan moralnya, atau tentang actingnya, atau tentang apa aja, boleh silakan. Menurut aku sih dari aktingnya cukup bagus. Bias banget. Buat Kang Faisal tadi juga bagus banget. Jadinya cocok. Semua aja. Pesan moralnya jangan meremehkan satu sama lain, maupun kita bilang lebih realistis, tapi kita juga mungkin kayak kita kan manusia ya, saling hidup berdampingan. Kita kan buat kesosialan ya, Pak Rifki bajunya kotor banget, udah bener kayak teknis gitu. realistis sih. Sifat Senepinya Apa? kita ada Ya Bu. Kasih Joshua. Nggak tahu nggak pakai. Sampai keringetan ya Joshua ya. Kita ketir ya. Oke, nah sekarang tadi dari Joshua katanya semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus kelebihan tuh beda-beda ya. Ada yang kelebihannya tuh di sosial, ada yang kelebihannya tuh di science gitu. Dan itu bukan suatu hal yang harusnya kita jadi beda-bedain gitu. Apalagi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Mungkin teman-teman boleh berkomentar dulu nih, pesan moralnya tuh apa sih tadi? Siapa yang mau berkomentar? Merah sekali. Selau. Nggak ada bayangan doang. Apa? Jadi gini teman-teman, kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya masih semangat kali ya ini mah. Ya dari semuanya
kepada dewan juri yang terhormat dan kepada para bapak ibu guru serta teman-temanku sekalian yang sedang menyaksikan gitu. Jadi mungkin langsung aja pesan moralnya. Jujur kita mengangkat tema ini tuh agak make sense dengan kehidupan di masa SMA gitu ya. Karena emang dari dulu gitu ya, bagaimana IPS itu kadang sering dibedakan dengan IPA gitu. Kayak IPA mah jadi anak-anak dokter, IPA mah gajinya gede gitu. IPS mah aduh hukum, karena inilah pokoknya yang memang orang-orang itu banyak yang kurang mendukung, kayak banyaknya perbedaan yang dibedakan antara IPA dan IPS gitu. Makanya kita ambil tema ini tuh biar kayak teman-teman tuh sadar bahwasanya apapun itu jurusan kita, fakultas kita ini punya minat dan bakat yang berbeda-beda, betul teman-teman? Nah, jadi di minat bakat yang berbeda-beda ini kita nggak bisa nih merasa bahwasanya jurusan ini paling hebat, jurusan ini gajinya paling gede gitu ya. Gak bisa gitu guys. Jadi kayak realistisnya tuh kayak ya udah masing-masing punya potensi yang berbeda, masing-masing punya suatu hal yang berbeda dalam IPA maupun IPS. Makanya kita mengangkat tema tersebut guys. Terus ibu mau nanya nih teman-teman, ini selain terinspirasi dari kehidupan yang nyata, itu bikin skripnya tuh terinspirasi dari apa sih, atau teman-teman bikin sendiri atau kayak ngeliat nih di film gitu, boleh? Oh, terinspirasi dari beberapa video, terus teman-teman dikembangin lagi. Berarti teman-teman ini kreatif banget ya untuk membuat idenya sendiri gitu, mengembangkan idenya sendiri, keren banget. Terus nih kaitannya dengan relevansinya dengan tema P5 kita sekarang nih, siapa yang mau berkomentar? Kata kaitannya dengan bangunlah jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar guys? Selamat pagi. Jadi aduh ganti ya. Kaitannya dengan tema P5 kita kali ini adalah temanya itu kan bangunlah jiwa dan raga. Nah, yang dimaksud bangunlah jiwa itu bangunlah jiwanya yang dimana para siswa IPA dan IPS yang awalnya bersih tegang dan saling menjatuhkan, akhirnya dengan segala sifat emosional yang ada di antara mereka runtuh gitu. Akhirnya IPA IPS ini tuh membangun lagi chemistry, kerjasama, sikap saling menghargai, semangat baru, dan untuk mencapai tujuan mereka gitu. Karena setiap orang itu memiliki potensi dalam diri mereka yang berbeda-beda guys, jadi gak sama kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan bangunlah raganya itu bangun dengan aksi nyata, kerjasama, gotong royong gitu, untuk capai tujuan bersama, terus menghasilkan ide-ide kreatif kayak gitu guys. Oke, ya dari beberapa yang kita tangkap, mungkin aku sedikit berkomentar ya. Dari bangunlah jiwa dan raga dengan tema yang ada di subtema yang ada di drama kita itu agaknya memang saling berkaitan gitu guys. Karena kita juga bagaimana kita untuk men-treatment anak-anak yang berbeda potensi, berbeda minat dan bakat antara satu sama lain gitu guys. Aku ada sedikit izin menyampaikan ya teman-teman, maybe ini not off topic, but I just want to say I'm really grateful to be here. Yes. I'm grateful to be here. Aku sangat bersyukur berada di SMA Kopi ini, dan aku sedikit menyampaikan bagi teman-teman yang kelas 10, mungkin case-nya itu sama kayak kita dulu ya, yang memang teman-teman masih berpikir bahwasanya SMA negeri-negeri di luar sana itu jauh lebih hebat dibanding kita. Cuman ibuku selalu berkata bahwasanya dimanapun kalian ditempatkan, galilah potensi yang ada di tempat tersebut gitu guys. Karena
jujur ya, di luar sana negeri-negeri yang kalian pikir kayak kalian amazed banget, oh negeri-negeri ini top 10 university, kayak top 10 sekolah menengah ke atas, itu gak semestinya dia paling hebat gitu teman-teman. Bahwasanya aku hanya ingin menanamkan bagi teman-teman dan change your mindset gitu guys, kayak gimana caranya teman-teman itu teman-teman mengubah mindset teman-teman, bahwasanya dimanapun kalian berada, galilah segala potensi yang bisa dihasilkan di dalam kakak tersebut. Nah, jika memang teman-teman gak menemukannya, mungkin teman-teman bisa menemukannya hal itu di luar sana, entah itu di eksternal, organisasi eksternal, ataupun kayak something yang bisa mewadahi diri kalian dan potensi minat dan bakat kalian. Jadi pesan aku buat anak-anak kelas 10, mungkin kalian ini masih lagi di fase bingung-bingungnya ya, kayak pindah gak ya, ini gak ya, oke, masih berpikir aduh kode itu gini, kode itu gitu. Percayalah guys, kita ini sekolah yang udah hampir 40 tahun ya kita dibangun, dan memang sejarahnya itu sangat amat panjang. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih suka overthinking karena sekolahnya itu bukan sekolah negeri, teman-teman boleh gali potensi dengan cara apa? Nanti kita bakal ada sesi pertanyaan gitu, entah itu OSIS bakal kayak buat something yang memang itu tuh bisa mewadahi kalian ya guys ya. Aku hanya menitipkan itu karena mungkin ini it's time to speak up gitu guys, jadi kayak waktu yang pas buat berbicara, karena ini hadapannya di anak-anak kelas 10 yang masih bimbang mau kemana nih abis ini, apakah lanjut ke kelas 11 di Korpi atau kayak oh ya udah pindah lah dan lain sebagainya. Itu nanti kita boleh ada sharing session aja mungkin ya. Gitu itu mungkin dari aku, maaf banget jadi out of topic guys. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.